Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Saya apa? Bukan Mulyono. Bukan. Kami sudah menyatakan dukungan dan kesediaan untuk bergabung dengan partainya Pak Anies. Kalau kalian, kapan? Partai itu intinya adalah menghasilkan keadilan. Itu intinya tuh. Di mana-mana di dalam sejarah kepartaian yang dimaksud dengan membuat partai politik artinya mencari cara untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasikan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Setelah Pak Anies Baswedan mengatakan bahwasanya beliau akan membuat partai untuk menampung para aspirasi rakyat yang tentunya mendukung Pak Anies Baswedan, di sisi lain ada banyak juga orang yang mengambil keuntungan dari itu. Di mana banyak orang yang mencoba untuk memanipulasi, membuat partai yang seolah-olah itu adalah partainya Pak Anies Baswedan demi keuntungan semata. Nah, tentu hal ini harus diperhatikan ya teman-teman semua, dan kita semua saling mengingatkan agar tidak ada yang terjerumus. Dan tentunya kita sebagai relawan ataupun simpatisan dan pendukung Pak Anies Baswedan, kita pun harus cerdas. Kita harus menunggu deklarasi resmi dari Pak Anies Baswedan, baru kita akan bergerak. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke video komentar daripada netizen, coba kita lihat dulu nih ya video dari Pak Joko Widodo. Yang dimana selama ini kita selalu mengatakan bahwasanya Pak Jokowi lah yang menjegal Pak Anies. Tapi begini respon dari beliau. Kita lihat videonya. Ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Ya, jadi kata Pak Joko Widodo nggak ada urusannya ya sama beliau ya. Beliau bukan ketua umum partai. Kalau menurut kalian gimana? Percaya kata-kata dari Pak Joko Widodo? Nah teman-teman semua, ini juga ada video ya, video Abah memegang tongkat. Ini cukup lucu sih. Sebelum kita masuk ke komentar daripada netizen ya, kita lihat videonya. Jadi Raja Jawa itu ya Panembahan. Saya apa? Bukan Mulyono. Bukan. Abah ini memang polos banget ya. Lagian ibu-ibunya yang nyoting ini, aduh, lancang sekali ya. Nah oke teman-teman semua, kita masuk ya. Ini klarifikasi dari Pak Anies Baswedan dan juga nanti ditanggapi oleh para netizen mengenai partai baru yang akan Pak Anies dirikan, yang akan Pak Anies buat. Kita lihat videonya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Banyak yang mencari kesempatan begitu dengar Pak Anies mau mengadakan atau mau bikin partai. Ada yang minta sumbangan gak jelas nih. Dengerin langsung dari Pak Anies. Gak ada yang namanya Pak Anies minta sumbangan, oke? Assalamualaikum, ini singkat aja ya. Beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis, dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Gini ya, muncul video Pak Anies mau bikin partai atau langkah kedepannya bakal seperti itulah. Karena kalau mau masuk partai juga dia bertanya, emang partai mana yang gak kesandra? Emang semua kesandra kasus yang nantinya kasus itu hanya dipakai sebagai senjata-senjata ketika keinginan politik tuh gak diturutin. Setelah video keluar, video Pak Anies yang bilang langkah ke depan mau bikin partai keluar tuh, beredar.
Berkot ya kan, formulir-formulir, nomor rekening, minta-minta donasi ya, yang mengatasnamakan Anies dan pembuatan partai atau organisasi. Gue pengen kasih tahu nih ya. Dan akhirnya Pak Anies bikin video klarifikasi lagi. Gue pengen kasih tahu nih, sama lu juga ya, lu juga yang bilang militan ABAP atau militan perjuangan, mengatasnamakan perjuangan yang masih nyari untung buat diri pribadi, yang masih mengudutkan kantong sendiri, mengatasnamakan perjuangan atau perubahan, bahkan Anies Baswedan. Tolol lu semua. Lu mikir dong ke situ, mikir, ya. Gak ada bedanya lu sama pemerintah, sama partai-partai politik kalau lu masih aja nyari kesempatan buat keuntungan lu sendiri, apalagi berupa rupiah. Mikir, jangan tolol banget jadi orang, ya. Udah susah tolol, manfaatin orang-orang susah lainnya. Ya tentu kita tidak tahu ya, itu yang membuat seperti itu bener real pendukung Abah atau justru orang lain yang memang sengaja untuk memanfaatkan momen ini. Maka dari itu Pak Anies menekankan untuk kita harus cerdas dan kritis. Karena apa? Agar ketika kita mendapatkan informasi kita harus meneliti dulu nih, ini bener nggak? Valid nggak? A1 atau bukan gitu loh. Jangan begitu kita melihat banner, melihat nama partai yang baru dari Pak Anies atau gimana, kita langsung saking semangatnya langsung ikut-ikutan aja nih. Yang pada akhirnya kita malah justru kena tipu. Ya nggak sih? Jadi untuk kita semua ya, saling menjaga dan juga saling mengingatkan ya satu dengan yang lain agar kita kompak terus berada di jalur perubahan yang memang mudah-mudahan jalur perubahan ini adalah jalan untuk menuju Indonesia maju. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi akhirnya Pak Anies bersedia bikin parpol atau ormas. Alhamdulillah. Akhirnya, kenapa nggak dari kemarin sih Pak? Tapi nggak apa-apa Pak Anies. Tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat untuk melakukan niat baik. Sudah dari tahun 2017 kami mendukung Pak Anies. Masa iya sekarang Pak Anies bikin partai tapi kami nggak gabung? Rugi dong. Kalau begitu Pak Anies, saya Antitesa 24 beserta seluruh keluarga dan teman-teman, dengan ini kami menyatakan dukungan dan kesediaan untuk bergabung dengan partainya Pak Anies. Saya ada tempat di Jakarta Timur. Ya kecil dan sederhana sih Pak, tapi kalau berkenan silahkan digunakan Pak Anies. Cuma-cuma atas nama perjuangan. Insya Allah saya akan mengumpulkan lebih banyak lagi dukungan dari teman-teman yang lain. Dan semoga konten saya ini bisa mengajak lebih banyak lagi orang untuk ikut aktif berpartisipasi. Jadi ayo Pak Anies, kami menunggu arahan berikutnya dari Bapak. Mungkin partai kita itu sekarang masih berupa mimpi, tapi jika kita mengimpikan tujuan yang sama, maka niscaya bersama-sama kita akan mewujudkan mimpi tersebut. Amin. Nah, terakhir buat semua teman-teman dan saudaraku sebangsa setanah air di seluruh penjuru Indonesia. Kami sudah menyatakan dukungan dan kesediaan untuk bergabung dengan partainya Pak Anies. Kalau kalian, kapan? Salam semangat Antitesa 24. Habis nonton podcast Anies Baswedan tentang kegagalannya ikut pilkada tahun ini, gue makin sadar bahwa memang tidak ada tempat untuk idealis di dunia politik kita hari ini. Idealisme buat negakin demokrasi, taat hukum dan etika, bahkan untuk menghormati Pancasila, itu kayaknya adalah hal yang harus dikorbanin kalau lo mau menginjakan kaki di politik praktis. Banyak yang nyalahin Anies, katanya salah sendiri, gak mau masuk partai, makanya sekarang jadi gelandangan politik. Ya gimana ya? Emang sekarang partai mana sih yang masih dengan murni mau memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukannya sekarang semua partai sibuk dengan agendanya sendiri, rebutan perhatian penguasa, atau bahkan lebih parahnya lagi bertekuk lutut di bawah kaki oligarki. Dalam teori, partai politik harusnya jadi corong suara rakyat, jadi wadah aspirasi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan yang dibuat elit sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ambil contoh situasi politik hari ini, di mana partai-partai itu justru lebih sibuk menyusun strategi bagaimana caranya tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan daripada memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhin sama rakyat. Ketika pemerintah bikin kebijakan untuk kepentingan kelompok yang merugikan rakyat, itu cuma sedikit partai politik yang berani bersuara. Karena mereka tahu bersikap kritis itu sama artinya dengan mengambil resiko untuk kehilangan akses kepada lingkaran kekuasaan, yang artinya kehilangan dukungan, kehilangan jabatan, atau pada akhirnya kehilangan relevansi politik.
Ini bukan fenomena baru, tapi pora berulang dalam sejarah politik kita. Tapi ya nggak bisa dinormalisasi juga. Partai-partai politik yang harusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Selama partai-partai ini tetap bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan, harapan untuk perubahan nyata cuma tetap jadi mimpi. Ya benar sekali ya, cerdas sekali si Mbak ini ya. Tapi dengan adanya momen ini ya kan, membuat kita jadi semakin pintar gitu dalam melihat kondisi situasi perpolitikan Indonesia, yang dimana justru makin banyak juga anak-anak muda yang ikut serta untuk bersuara gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ada baik ada buruknya juga. Nah teman-teman semua, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah nanti ketika Pak Anies Baswedan sudah membuat partai politik, apakah benar-benar akan mempunyai ideologi yang akan mensejahterakan rakyat dan juga akan berpihak kepada rakyat, atau justru menjadi partai politik yang sama dengan yang kemarin? Dan ini komentar dari Bung Rocky Gerung. Anda kan mendorong Anies ya untuk segera mendeklarasikan partainya, bahkan kalau bisa bersamaan dengan lengsernya Pak Mulyono ya, maksud saya Pak Jokowi ya. Apakah Anies bisa menghadirkan partai yang punya pembeda dengan partai-partai yang ada sekarang? Partai itu intinya adalah menghasilkan keadilan. Itu intinya tuh. Di mana-mana di dalam sejarah kepartaian yang dimaksud dengan membuat partai politik artinya mencari cara untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasikan kekuasaan. Jadi prinsip itu adalah imperatif moral pertama, atau sesuatu yang harus atau diwajibkan oleh semacam ide penuntun di kepala kita, supaya semua partai itu ada di dalam paradigma yang sama. Jadi kalau semua partai ada dalam paradigma menghasilkan keadilan, tinggal kompetisinya adalah versi mana dari keadilan yang hendak dikompetisikan atau dijadikan alat pembeda antara satu partai dengan partai yang lain. Apakah keadilan mau dicapai secara marxistis misalnya, secara sosialisme, atau keadilan mau dihasilkan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan, atau keadilan mau dihasilkan melalui prinsip developmentalisme, menunggu tetesan kemakmuran, atau mau didasarkan pada prinsip-prinsip agama misalnya. Itu yang kita sebut sebagai ideologi partai. Jadi kemampuan kita untuk mengucapkan politik partai harus juga didasarkan pada ketajaman kita untuk melihat distingsi ideologi di dalam upaya mendistribusikan keadilan. Memang agak rumit menerangkan fungsi partai di dalam kondisi masyarakat yang daya pikirnya masih rendah, yang kemampuan untuk mengolah abstraksi di dalam perdebatan itu juga masih dangkal. Jadi semua itu adalah proses yang mesti kita lampaui. Nah itu yang kita ingin pastikan, bahwa ada keterbukaan politik nanti, tetapi sandra menyandra partai itu yang di dalamnya termasuk sandra menyandra tokoh, itu ada bagian buruk dari perangai manusia tuh. Jadi kita tidak ingin nanti setelah Pak Prabowo memimpin masih berlangsung keadaan yang seperti ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya Pak Prabowo mesti kasih sinyal yang kuat bahwa keterbukaan politik adalah hal yang bagus untuk menghasilkan persaingan ideologis dan bukan sandra menyandra. Tapi memang itu ya kenyataannya ya, bahwasanya masyarakat kita itu masih banyak yang buta politik gitu ya, masih banyak yang tidak mau memikirkan soal politik gitu. Karena nyatanya memang masyarakat berpikir ya sudahlah yang politik lah, gua mah kerja aja gitu. Padahal politik itu bisa mengambil kebijakan ya kan. Nah kebijakan itu yang nantinya akan impact ke kita semua gitu. Tapi atas adanya momen ini, itulah untuk kita semua belajar ya. Mudah-mudahan dari sini kita jadi tahulah walaupun hanya sedikit gitu. Dan mudah-mudahan juga nantinya partai dari Pak Anies Baswedan ini bisa menjunjung tinggi ideologi yang dimana di situ ada dasar keadilan, ya kan? Kalau sudah bicara keadilan nih, tentunya itu akan membahagiakan kita semua sebagai rakyat. Oke teman-teman semua, bagaimana sih eksistensi dari Pak Anies Baswedan? Apakah akan terus eksistensi dan apakah memang benar nyata adanya Pak Anies itu disukai oleh rakyat? Kita lihat videonya. Kabar Anies gimana bang? Kabar Pak Anies, terakhir Pak Anies hadir di Jakarta saat acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem di JCC. Nah, terlihat Pak Anies sangat riang gembira karena memang dari awal sejak Ormas Partai Nasdem hingga saat ini Pak Anies adalah bagian dari keluarga besar Partai Nasdem. Masyarakat Aceh rindu dengan Pak Anies.
dan Pak Anies juga rindu dengan masyarakat Aceh. Kita doakan, insya Allah dalam waktu dekat, semoga Pak Anies bisa menyapa lagi warga Aceh. Doa dari kita untuk kesehatan dan kebahagiaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah komen. Ngopi dulu. Seberapa kuat personal branding Anies Baswedan? Kemarin Anies batal nyalonin di Pilgub Jakarta. Yang heboh bukan cuma warga Jakarta, se-Indonesia, saking kuat citranya. Sekarang kalau ada yang kritik pemerintah, dikatain anak abah. Disclaimer dulu, gue bukan pendukung atau hatersnya Anies, tapi gue ingin membahas bagaimana personal brandingnya Pak Anies. Ini beberapa faktor kenapa personal branding Anies sangat kuat. Dari background keluarganya aja udah beda kelas. Bapak ibunya dosen, kakeknya pahlawan nasional. Makanya gelar dan prestasi akademik Anies banyak banget. Kalau dulu udah ada Class of Champions, mungkin Anies udah easy win. Ya, Anies udah dikenal sebagai akademisi, mantan rektor, aktivis, pernah ngejabat Mendikbud, Gubernur Jakarta, hingga capres. Track recordnya juga sangat bagus. Belum ada pelanggaran pidana, program hasil kinerjanya dikemas modern, apalagi keindependenannya berpolitik tanpa gabung parpol. Orang lain berlomba-lomba gabung parpol, Anies direbutin parpol. Ibaratnya kayak playboy, karena lu ganteng dan pinter, banyak yang mau sama lu, tapi lu maunya HTS, hubungan tanpa status keanggotaan. Skill komunikasi Anies ini juga luar biasa cuy. Ini jadi kekuatan utama Anies selama ini. Dalam tiap debat atau pidato, penggunaan bahasanya rapih, terstruktur, dan sering pakai down speaking. Sangat jarang blunder, penampilannya selalu rapih, gesturnya pun dijaga. Ini skill yang penting banget, karena banyak banget politisi yang reputasinya rusak cuma karena blunder pas ngomong. Dan Anies selalu konsisten aktif di akun media sosial pribadinya buat branding secara informal. Ini ngebuat agar Anies nggak dipandang kaku dan bisa relate dengan anak muda. Ya, Pak Anies harusnya jadi panutan sih soal personal branding. Udah pintar, banyak prestasi, berani, mandiri, sukanya naik MRT, bukan jet pribadi. Ya tentunya Pak Anies juga masih ada kekurangan ya sebagai manusia. Tapi menurut kalian gimana? Kalau menurut gue pribadi sih udah luar biasa pokoknya, makanya kangen sekali lah, pingin sekali kita itu punya pemimpin yang seperti Pak Anies Baswedan. Kalau orang-orang ngomong ya Pak Anies cuma omong-omong doang, tapi memang pemimpin tuh memang harus pintar ngomong teman-teman semua, harus jago ngomong. Dan pemimpin itu ya ngomong aja gitu loh, gerakan nanti biar anak buah yang melakukan. Asal dia bisa berpikir, dia bisa melakukan sesuatu hal yang di luar ekspektasi dari rakyat gitu, dimana dia mempunyai inovasi-inovasi ya kan, pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi gitu. Nah jadi nanti anak buahnya, bawahannya kayak menteri-menterinya ya kan, pokoknya yang di bawahnya lah bisa melakukan tugas-tugas tersebut gitu. Kan mantap gitu loh. Kapan lagi coba kita punya pemimpin sehebat beliau ini. Maka dari itu kita berupaya keras ya untuk nanti tahun 2009 Pak Anies bisa masuk lagi di Pilpres. Wah keren. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan juga kritikan kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.